Adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi di episode Truth Kids Corner kali ini. Masih tetap dengan Kak Melda dan Karya, pemain musik andalanku. Apa kabar Karya? Baik Kak. Oh sebentar ya, ini ada yang menempel. Jadi aku taruh dulu di sini bola-bola saljunya. Karya, Ya. kita kemarin sudah belajar tentang satu sahabat yang setia. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Ya, sahabat yang setia sampai hari ini masih menyertai kamu dan saya. Walaupun dalam kondisi liburan karena ada wabah virus corona, tapi Tuhan tetap ada bersama kamu dengan saya. Karya, aku tuh tadi ya waktu jalan ke sini kepikiran lagu yang ada. Kalau sarapan tuh ada mentega-mentega, ada Roti. iya itu. Roti dan mentega. Oh, roti dan mentega, tentang lagu persahabatan ya Karya ya? Kau temanku, Aku temanmu. Oke Karya, aku suka lagu itu, tapi bantu aku ya, aku kurang-kurang hafal Oke, dikit. Kak Oke Melda. Karya, sama-sama adik-adik ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sama-sama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Oh, oh, oh. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana Kak, seperti celana. Seperti celana dengan baju. Mentega sekali lagi ya Karya. Seperti mentega dengan roti. Yeah. Oh Karya, I love you Karya. I love you too Kak Melda. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa sama-sama ya Karya. Kita berdoa. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa karena kita mau belajar firman Tuhan. Oke, Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan kami mau mengenal tentang Bapa di surga sama seperti Engkau mengenal Dia dengan baik. Bapa, tolong kami. Roh Kudus, Roh Allah, tolong kami supaya kami yang masih kecil bisa mengerti tentang kebenaran firman Tuhan dan tentu melakukannya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitabmu karena kita sebentar akan belajar tentang firman Tuhan. Oke. Adik-adik, kalian pasti suka warna-warna yang cerah. Ya, biasanya ada orang yang suka warna merah, warna kuning, warna hijau, biru dan sebagainya. Nah, Kamelda juga sebenarnya suka warna-warna cerah ya. Nah, hari ini Kamelda ada mau kasih lihat kalian beberapa warna. Kalian boleh perhatikan kira-kira Kamelda mau gambar apa hari ini ya. Kalian perhatikan. Kalian juga boleh mencoba ya, mencampur-campur warna. Di masa liburan, kalian bisa menyalurkan hobi kalian untuk melukis, menggambar, sesuai dengan selera kalian. Ya, kalau Kamelda biasanya suka melukis bunga dan pemandangan ya. Suka sekali. Oke, Kamelda mau kasih lihat. Kamelda gambar apa tadi? Tara! Gambar pelangi adik-adik. Warnanya bagus banget ya. Kamelda suka banget nih perpaduan warnanya. Merah, jingga,
kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Mejiku hibiniu. Kalian pasti pernah belajar ini di sekolah ya. Warna-warna pelangi disingkat dengan mejiku hibiniu. Adik-adik, pelangi itu biasanya timbul atau muncul setelah hujan. Waktu hujan, terus ada sinar matahari ya membiaskan apa yang ada di langit. Keluarlah pelangi. Dan biasanya waktu Kamelda kecil, kalau habis hujan suka tunggu-tunggu. Mana ya pelangi seperti busur setengah lingkaran, tunggu-tunggu di dekat jendela sampai hujan reda, mulai rintik-rintik keluar, nongolin lagi kepalanya keluar. Ada pelangi. Pelangi ciptaan Tuhan, ya. Dan Kamelda hari ini mau kasih tahu kamu sesuatu bahwa warna-warna pelangi itu diciptakan Tuhan untuk membuat hidup kita, hari kita lebih berwarna. Adik-adik, hidupmu dan hidup saya pun harus penuh dengan warna supaya apa? Bisa mewarnai hidup sesamamu. Mau nggak membuat keluargamu, membuat teman-temanmu ceria setiap saat karena kehadiranmu? Ingat, kehadiran anak-anak Allah harus membawa sukacita, membawa berkat, membawa kedamaian, membawa suasana surga. Jadi, yuk sama-sama isi liburanmu hari ini dengan membuat sesuatu yang indah untuk keluargamu, untuk temanmu, dan untuk sesamamu. Jadi adik-adik, kalau kita jadi hujan, kita jadi pelangi, kita bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk sesama kita, untuk keluarga kita. Nah, aku mau ajak kalian untuk baca Alkitab hari ini. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang selanjutnya. Siapkan Alkitabmu ya, sambil Kak Melda juga siap-siap untuk menyiapkan firman Tuhan hari ini. Gimana? Sudah siap semua Alkitabnya? Oke, melanjutkan episode yang lalu bahwa kita punya satu sahabat yang setia. Sahabat kita adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Melda juga mau ajak adik-adik untuk menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sebagai sahabat kita sudah menjadi sahabat yang terbaik, lalu pertanyaannya sekarang, apakah kamu dan saya sudah menjadi sahabat yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Tentu ada syarat-syaratnya kalau mau menjadi sahabat yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Loh, syarat-syaratnya apa aja Kak Melda? Syarat yang paling mudah adalah kamu harus punya jam doa juga. Ingat di cerita di Alkitab beberapa kejadian dikatakan bahwa Yesus mengundurkan diri dari keramaian lalu dia berdoa kepada Bapa di surga. Setelah itu kalian ingat gak waktu Yesus umur 12 tahun dia pergi bersama orang tua ke hari raya Pondok Daun ke Yerusalem untuk apa? Dia untuk belajar tentang firman Allah. Bahkan Yesus dikatakan mengajar tokoh-tokoh agama. Kamu bayangkan deh, umur 12 tahun Yesus sudah mengajar tokoh-tokoh agama. Kira-kira Yesus belajarnya rajin sekali apa enggak ya? Tentu rajin lah. Kalau sampai anak umur 12 tahun bisa mengajar orang dewasa tentang firman Allah, itu pasti luar biasa. Nah, bagaimana dengan kamu? Di masa liburan masih tetap belajar kah? Atau malah asik main gadget? Jangan ya adik-adik ya. Kamu harus tetap patuhi apa kata orang tuamu. Jadi pergunakan waktu yang ada liburan ini untuk belajar, mengeksplor, atau bahasa mudahnya kamu mengembangkan bakatmu. Yang tadi, yang suka melukis, yang suka masak, coba cari waktu masak bersama papa dan mama. Atau berkebun di rumah, kalau yang punya kebun, kalian juga bisa berkebun. Nah, setelah berdoa, belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus aja belajar tentang kehendak Allah. Apalagi kita anak-anak Allah harus belajar sama seperti Tuhan Yesus. Nah, yang berikutnya, kalau kamu mau menjadi sahabat yang terbaik, tentu kamu harus mengikuti teladan Yesus. Teladan Yesus mulai melakukan kejujuran. Kamu sabar. Terus kamu juga mau bekerja sama dengan orang lain. Ingat gak? Tuhan Yesus bekerja sama loh dengan murid-muridnya mengabarkan kebenaran firman Allah.
Kalau Yesus sendirian tentu dia akan sangat kelelahan, ya. Makanya Yesus perlu murid-murid, dan murid-murid akhirnya apa? Mengajarkan orang-orang lain juga. Sesama mereka, tetangga mereka, bagaimana mengikut Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar ya. Nah, setelah itu kamu juga belajar dong untuk menjadi orang yang tulus. Waktu kamu membantu teman, kamu harus penuh dengan ketulusan. Tidak menginginkan balasan apapun. Itulah yang dilakukan Yesus. Sebenarnya masih banyak loh adik-adik apa yang kita perlu teladani dari Tuhan Yesus. Ada satu hal yang luar biasa. Dia datang untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kalau kamu ketemu anggota keluargamu, papa mama juga pasti pernah bikin salah. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus memaafkan mereka. Lalu, kalau kamu punya salah, kamu juga harus minta maaf kepada mereka. Adik-adik, Yesus mengajak kamu dan saya menjadi sempurna seperti Bapa. Yuk baca Alkitabnya di dalam Matius 5 ayat 48 ya. Oke, Matius 5 ayat 48 kita akan baca bersama-sama. Kamelda akan bacakan untuk kalian ya. Oke, sudah siap? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mari sama-sama ya, kamu yang ada di rumah baca dengan kata-kata, dengan suara yang lantang dan itu kamu simpan di dalam hati. Oke, Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Adik-adik, aku tahu tidak mudah menjadi sempurna seperti Bapa. Tapi Yesus sudah memberi teladan yang baik untuk kita. Jadi, kalau kamu mau menjadi sahabatnya Bapa di surga, kamu harus melakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Sempurnalah, karena Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Setelah itu apa? Setelah itu, kamu harus mulai belajar mempraktekkan apa yang kamu pelajari melalui kebenaran firman Tuhan. Memang tidak mudah adik-adik. Aku tahu di usia kalian yang sangat kecil, untuk menjadi sempurna seperti Bapa itu tidak mudah. Tapi percayalah, ada Roh Allah yang akan membantu kamu dan saya setiap hari menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kamu mau menjadi sahabat Tuhan Yesus yang terbaik, menjadi sahabat dari papamu, menjadi sahabat dari teman-temanmu, kamu harus meneladani semua yang Yesus lakukan. Dan Kolose 3 ayat 23, kita akan baca bersama-sama supaya kamu simpan ini. Dan ketika kamu ingin melakukan sesuatu yang tidak baik untuk orang lain, kamu ingat ayat ini. Mari kita buka di dalam Kolose 3 ayat 23 sebagai ayat penutup kita. Ya, kalian sudah buka? Oke, Kak Melda akan membacakannya sekali lagi untuk kalian. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kamu perbuat sayang, perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kamu menolong seseorang, bukan karena kamu ingin dilihat, tapi karena kamu melakukannya untuk Tuhan. Kalau kamu menahan untuk tidak berbohong, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Lalu kamu mengasihi seseorang, kamu memberikan pertolongan, kamu sabar, kamu tulus, kamu belajar dengan giat, kamu lakukan untuk Tuhan loh, bukan untuk papa mamamu sebenarnya. Tapi karena papa mama adalah wakil Tuhan, jadi kamu melakukannya juga untuk papa dan mama. So adik-adik, jadilah sahabat yang terbaik untuk Tuhan, untuk papa mama, untuk sesama. Dan ingat, sempurnalah seperti Bapa di surga dan serupa seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkatimu. Adik-adik, kita sudah belajar syarat-syarat menjadi sahabat yang terbaik, menjadi sahabatnya Tuhan, dan menjadi sahabat keluargamu, juga sahabat bagi sesamamu. Jadi mulai sekarang apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti kamu melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kamu jujur, kalau kamu sabar, kamu setia, kamu lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Jadi mulai sekarang kita mau menjadi seperti pelangi yang indah di langit hidup sesama kita dan hujan yang menyejukkan di ladang hidup sesama kita. Karya, kita mau nyanyikan lagu ini supaya adik-adik bisa menikmati kata-katanya dan juga alunan musiknya, karena ini bisa jadi lagu untuk latihan ketika mereka menjadi sahabat bagi Tuhan, keluarga, juga sesama. Di lembar hari hidupku, kau ajar ku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Mau ya? Jadi pelangi yang indah dan hujan yang menyejukkan di langit dan ladang hidup sesamamu. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi sahabat bagi Engkau, bagi Bapa di surga, bagi keluarga, bagi sesama kami. Sehingga kehadiran kami bisa seperti pelangi yang indah dan kehadiran kami bisa seperti hujan yang menyejukkan dan menyuburkan ladang hidup teman-teman kami. Kami bersyukur untuk pertemuan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita ketemu di episode selanjutnya. God bless you.